ya, perang Uhud. Ngapalinnya gampang ya. Setelah perang Uhud tahun keempat apa? Perang Badar Sugro. Tahun kelimanya perang Ahzab, ya. Gitu. Ngapalinnya nggak terlalu sulit sebenarnya, ya. Kita mulai dari ada setelah perang Badar, ada kematian Abu Lahab, ini nggak terlalu relevan lah gitu ya. Mungkin kita mulai dari sini, ya. Permusuhan pasca perang Badar. Ya, ini konteks setelah perang Badar itu kondisi Rasulullah SAW gitu ya, dikepung oleh 4 kekuatan. Jadi kemenangan di perang Badar, nah ini juga penting ya. Perang Badar itu kita mau lihat sebagai apa? Kalau sebagai kemenangan gemilang, iya juga. Tapi setelah kita menang, musuh jadi waspada. That's the problem gitu ya. Kalau kita udah jadi juara, pasti orang jadi memperhatikan kita, nggak menganggap remeh kita lagi gitu. Ya, maka setelah perang Badar ada permusuhan. Kalau tadinya yang musuhnya hanya orang kaum musyrikin di Mekah doang, tadinya. Tapi begitu kita menang mutlak sama mereka di perang Badar, maka muncul 4 kelompok. Yang pertama yang dari sebelumnya memusuhi kita, kaum musyrikin di Mekah, ya. Mereka makin benci. Kenapa? Karena di perang pertama itu mereka kehilangan banyak sekali. Kehilangan tokoh-tokoh terbesar mereka. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan lain-lain. Pemimpin senior yang tersisa tinggal Abu Sufyan bin Harb. Ya, tinggal itu doang. Yang lain tokoh seniornya habis di perang Badar. Ya, jadi mereka tambah waspada. Ya. Kemudian ada kaum Yahudi merasa terancam. Ya, jadi walaupun tadinya Rasulullah SAW diterima dengan tangan terbuka di Madinah, tapi begitu melihat ternyata umat Muslim ini kuat banget, orang Yahudi jadi panik. Ya, nah, karena orang Islam, ya pertama orang Islam itu sudah membuat Bani Aus dan Bani Khazraj tidak bisa lagi jadi bonekanya Yahudi. Ya. Di Madinah, di Yathrib itu puluhan tahun Bani Aus dan Bani Khazraj itu perang. Dan yang mengadu domba mereka adalah orang Yahudi. Ada 3 kabilah Yahudi di situ, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizoh. Ya. Yang terusir pertama kali Bani Qainuqa, habis itu Bani Nadir, dan terakhir baru Bani Quraizoh. Ini sedikit cerita aja gitu ya. Jadi orang Yahudi itu tadinya mereka ya welcome aja gitu ya, lihat-lihat aja gitu, ini siapa sih yang datang nih, ini siapa sih orang-orang yang datang dari Mekah nih, siapa sih Muhammad, masih lihat-lihatan aja, ya. Terus bikin piagam Madinah kelihatannya bagus. Piagam Madinah itu kan intinya begini, intinya kita warga Madinah, mau ente orang Muslim, ente penyembah berhala, ente Yahudi, kita warga Madinah. Siapa yang nyerang Madinah kita hadapi bareng-bareng, itu intinya. Ya itu intinya piagam Madinah. Mereka oke-oke aja, oh ini bagus nih perjanjian. Ya, kata orang Yahudi, nanti kalau ada yang nyerang kita, maka kaum muslimin bakal ngebantu juga. Ya. Nah, jadi dari awal mereka merasa nggak ada masalah. Tapi begitu ternyata bisa menang lawan kaum musyrikin 300 melawan 1000 orang, wah ini ngeri juga. Ya. Jadi perang Badar itu gemilang, tapi setelah gemilang maka semua mata tertuju pada kita. Ya. Orang Yahudi jadi sadar, dia sadar nih bahaya nih Muhammad nih, ya udah nggak main-main gitu ya. Nah, kaum munafik juga makin galak lah gitu ya. Pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay. Siapa sih Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ini tokoh di Madinah. Bani Aus sama Bani Khazraj itu dari dulu berperang puluhan tahun, dan suatu hari mereka bersepakat, udah kita berhenti perang yuk, ya. Kita berhenti perang, kita angkat pimpinan kita. Siapa pimpinannya? Abdullah bin Ubay. Ya, udah sepakat mereka, udah bikin mahkota buat Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Begitu Rasulullah SAW datang, semua mata tertuju ke Rasulullah SAW. Gak ada yang peduli lagi sama Abdullah bin Ubay. Itu kenapa Abdullah bin Ubay itu jadi munafik? Dia nggak terima. Ya, kenapa dia nggak beriman? Karena dia sakit hati sama Rasulullah SAW. Tadinya gue udah mau jadi raja. Ini orang datang. Gitu ya, nggak ada yang berminat lagi sama dia. Ya. Nah kemunafikannya Abdullah bin Ubay itu kayak apa sih? Dia tuh suka cari perhatian. Jadi kalau mau sholat Jumat nih, Rasulullah SAW mau sebelum azan ya, sebelum azan Abdullah bin Ubay tiba-tiba berdiri. Ya dia di saf terdepan kalau Jumatan, ya. Tiba-tiba dia berdiri, tiba-tiba dia bilang sebentar lagi Rasulullah akan berkhutbah, kalian dengarkan ya. Gitu ya. Jadi suka cari perhatian gitu. Ya, ngapain juga nih orang tiba-tiba ngomong kayak gitu. Semua juga tahu kalau Rasulullah SAW ngomong yang lain diem. Apalagi khutbah Jumat. Tapi namanya orang cari perhatian gitu. Ya, biar kelihatan bahwa
lihat nih ya, saya yang bisa bikin orang nurut gitu ya. Itu kaum munafik itu kayak begitu ya. Mereka makin terbakar oleh kedengkian ya, karena menangnya umat Islam di perang Badar itu betul-betul mempersatukan saya, semakin bikin solid kaum muhajirin sama ansor ya. Nah mereka menanti-nanti kekalahan Rasulullah SAW dan kesempatan untuk menikam dari belakang, itu kaum munafik. Yang terakhir adalah suku-suku Baduy yang di sekitar Madinah. Ya, jadi namanya kota zaman dulu tuh kota tuh kecil, ya. Madinah tuh kecil. Madinah zaman Rasulullah SAW itu hanya sebesar Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi sampai pagernya itu Madinah. Ya. Jadi jangan bayangkan semua orang tinggal di tengah kota, enggak. Kota itu tempat transaksi. Ya, ada orang-orang tinggal di situ, adalah gitu. Tapi kebanyakan orang kabilah-kabilah itu tinggal di kampungnya masing-masing. Ya, jadi ada perkampungan-perkampungan gitu ya. Kayak gitu posisinya zaman dulu. Ya. Nah di sekitar itu, di sekitar Madinah itu ada banyak suku kabilah-kabilah. Contohnya nanti yang akan jadi musuh di perang Ahzab namanya Bani Ghatafan, Bani Sulaim. Ya, itu kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Mereka tadinya nggak peduli sama masalah politik, nggak peduli siapa yang menguasai Madinah. Tapi begitu lihat, wah ini kok ada jagoan gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, kemenangan di perang Badar itu ya kalau kita nggak hati-hati gitu ya, prestasi kita tuh bisa jadi pisau bermata dua. Ya, karena orang jadi memperhatikan kita. Ya. Kalau kita bukan siapa-siapa nggak akan ada yang merhatiin. Ya. Kalau kita nggak punya prestasi nggak bakal ada yang dengki. Ya. Jadi jangan bangga gitu ya. Seumur hidup alhamdulillah nggak ada yang dengki sama saya. Ya iya, barangkali ente nggak berprestasi gitu ya. Ya itulah gitu ya. Ini pelajaran gitu ya. Setelah menang harus waspada. Ya. Tiba-tiba ada 4 musuh. Tadinya cuma 1. Ya. Tiba-tiba jadi 4. Kemudian terjadilah kasus Bani Qainuqa. Ini kabilah Yahudi pertama yang punya masalah. Ya. Inti masalahnya adalah pertama-tama Bani Qainuqa itu adalah kabilah Yahudi yang kuat, punya 700 orang prajurit. Ya. Mereka pengrajin, mereka pembuat senjata. Pertama-tama kesalahan mereka adalah mengadu domba Bani Aus dan Bani Khazraj. Jadi pernah mereka tuh bikin Bani Aus, Bani Khazraj itu berantem. Ya, hampir berantem, hampir perang lagi gitu. Ya. Begitu ketahuan sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW marah gitu. Ya, ini ngapain nih orang bikin ricuh lagi Bani Aus? Karena Bani Aus, Bani Khazraj itu tadinya musuhan. Ya, musuhan puluhan tahun bisa damai dengan Islam. Itu pelajaran penting. Ya, jadi musuhan puluhan tahun bisa damai dengan Islam. Kalau sekarang kita rajin ngaji, tiba-tiba kita jadi rajin berantem sama saudara sendiri, kayaknya pengajiannya salah. Ya, kayaknya pengajiannya ada yang salah gitu. Harusnya mendamaikan, bukannya malah tambah ribut. Ya. Nah di hadapan Rasulullah SAW, orang-orang Bani Qainuqa ini setelah kemenangan di perang Badar, mereka berani meremehkan kemenangan. Ya, kenapa meremehkan kemenangan? Karena sekali lagi Madinah itu puluhan tahun perang. Dulu namanya Yathrib ya, di Yathrib itu puluhan tahun perang. Jadi orang Ansor itu jago perang semua. Ya, di Mekah nggak pernah terjadi perang. Sekalinya perang namanya perang Fijar kan, di zaman Rasulullah SAW masih remaja, itu namanya perang Fijar, perang dosa. Kenapa? Karena berdosa perang di Mekah. Makanya orang Mekah tuh nggak tahu perang. Ya. Nah waktu perang Badar itu dari 300-an orang, 230-nya itu Ansor. Ya, jadi 230-nya orang Ansor, sekitar 80-an itu isinya orang Muhajirin. Ya, berperang lawan 1.000 orang dari Mekah. Kata orang Bani Qainuqa, ya lawan lu orang Mekah sih, Mekah mah begini gitu ya, nggak pernah perang mereka mah gitu ya, yang jagoan tuh orang sini ya, kalau bisa ngalahin kami baru jagoan ya. Bani Qainuqa berani ngomong kayak begitu ya. Kenapa Bani Qainuqa paling gampang, paling cepat bereaksi? Karena mereka yang paling pertama kena akibat dari kedatangan Rasulullah SAW ya. Apa akibatnya? Mereka punya pasar di tengah kota Madinah. Dan pasar itu diobrak-abrik sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, Abdurrahman bin Auf tuh ahli dagang. Ya, gara-gara Abdurrahman pasarnya Bani Qainuqa habis. Bukan habis dalam arti hancur gitu ya, tapi nggak laku gitu. Ya, bayangin satu orang Abdurrahman bin Auf bisa membuat dagangan Bani Qainuqa tidak laku. Ya, nah mereka marah. Mereka yang pertama kali bereaksi lah gitu ya. Lalu kemudian mereka mengganggu seorang muslimah, ini ceritanya terkenal ya. Ada seorang muslimah lagi datang ke tukang sepuh emas, tiba-tiba
bajunya bajunya muslimah ini diikat ke tiang. Lalu ketika dia berjalan terbuka auratnya sedikit. Kaget dia teriak. Lalu datang seorang laki-laki muslim, dia bela saudarinya, dia pukul orang Yahudi, salah satu orang Yahudi mati. Ya, kemudian orang Yahudi itu ngeroyok pemuda tadi, ya. Jadi satu Yahudi mati dan seorang muslim mati, ya, dan seorang muslimah kehormatannya ternoda. Ya, setelah itu Rasulullah SAW minta keadilan. Ya, ini siapa yang ganggu pertama kali? Mereka kan gitu ya, serahkan pelakunya. Nggak mau, ya. Maka dikepunglah Bani Qainuqa di bentengnya. Nah, ini di bentengnya. Jadi dulu tuh ini kota Madinah. Bani Qainuqa itu ada perkampungannya sendiri. Bani Qainuqa punya kampungan sendiri, Bani Nadir punya kampungan sendiri, Bani Quraisyah, dan kabilah-kabilah yang besar biasanya punya benteng sendiri. Ya. Jadi benteng itu nggak satu kota gitu. Ya. Ya. Pengepungan terjadi selama 15 hari mulai dari pertengahan Syawal sampai masuk bulan Dzulqa'dah. Ya. Nah, karena rengekan Abdullah bin Ubay itu merengek-rengek pada Rasulullah SAW, udah maafin aja, mereka dulu teman saya, ya mereka dulu teman saya. Tadinya mau dieksekusi sama Rasulullah SAW, tapi karena merengek-rengek terus kata Rasulullah SAW, ya udah pokoknya mereka kalau mau selamat mereka keluar dari Madinah. Ya, akhirnya mereka pergi meninggalkan Madinah, menetap di sekitar Syam. Ya, ini Mekah, ke utaranya Madinah, ke utaranya lagi Syam. Ya, jadi mereka pergi ke utara. Ya. Nah, itu orang-orang Bani Qainuqa. Ya. Nah, jadi Bani Qainuqa terusir kayak begitu, gimana reaksi Bani Nadir sama Bani Quraisyah? Ya, dua kabilah Yahudi. Pastinya tambah waspada lagi, ya, tambah waspada. Itu jadi situasi setelah perang Badar tuh nggak cooling down, malah naik terus gitu. Naik terus tensinya gitu ya. Baik di dalam kota Madinah maupun di luar. Salah pencet. Terus ada konflik lain menjelang perang Uhud. Ya, ini nggak perlu diapalin. Ya. Nah, ini perang Bani Sulaim. Bani Sulaim itu salah satu kabilah di sekitar Madinah yang mulai menganggap Rasulullah SAW lebih ancaman, ya. Ini banyak kasus nih ya, ada perang As-Sawiq, perang Li'amar. Jadi perang tuh nggak cuma yang Badar, Uhud, Ahzab doang, macem-macem, ya. Nah, ini nggak perlu kita hafalin lah gitu ya. Intinya banyak bentrokan-bentrokan kecil tuh ada terjadi gitu, ya. Bentrokan kecil terjadi di mana-mana. Ya. Ada juga yang disebut perang tapi nggak terjadi apa-apa, kayak perang Burhan tuh, ya, perang Burhan itu. Nah, tapi kita lihat di sini ya, di sini lihat nih, misal contohnya perang Burhan. Karena mendengar nomor 6 dia, karena mendengar ada isu akan datangnya serangan dari Burhan. Burhan itu nama tempat, kalau di sini nama orang nih. Rasulullah SAW memimpin 300 pasukan ke sana pada bulan Rabiul Akhir 3 Hijriah. Ya, Rasulullah SAW menetap di sana sampai Jumadil Ula, namun tidak terjadi apa-apa. Jadi karena mendengar kabar akan datangnya serangan, jadi baru mendengar akan datang serangan, maka Rasulullah SAW datang ke sana bawa 300 orang. 300 orang itu kan jumlahnya sama kayak perang Badar, ya, artinya serius gitu, lumayan gitu ya, lumayan serius gitu. Tapi bukan hanya seriusnya saja, kadang-kadang ada yang mengatakan jihad itu defensif, nggak selalu, nggak selalu. Ya, di sini kasusnya nggak begitu. Ya, baru dengar ada info, oh mereka mau nyerang, samperin, ya, samperin kita duluan, ya. Dan itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Nomor 5 juga menarik tuh. Nomor 5 tuh assassination. Ya, ada tokoh namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini kemarin ini pas lagi kalau lagi ada apa namanya, kalau Nabi kita dinistakan, ya, dibikin karikaturnya di dalam negeri ada aja yang nyap-nyap. Nabi selalu memaafkan. Ya, kata siapa Nabi selalu memaafkan? Ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia tuh selalu bikin syair-syair menghina Rasulullah SAW. Ya, suatu hari Rasulullah SAW bikin tender kepada para sahabat. Siapa yang mau bunuh Ka'ab? Tekan tendernya kayak begitu. Siapa yang mau ngeberesin Ka'ab? Akhirnya ngacung lah satu seorang namanya Muhammad juga. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Na'ilah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya menerima tugas tersebut dan berhasil menuntaskannya dengan baik. Ya, jadi ada orang yang benar-benar Rasulullah SAW perintahkan habisi ini orang. Ya, udah nggak bisa dibiarkan orang ini. Ya, dan orang itu ada di Madinah. Ya, dan orang itu ada di Madinah. Itu pembunuhan Ka'ab itu suatu pesan yang kuat gitu ya, supaya orang tuh nganggap serius namanya umat Islam. Ya, nggak bisa main-main sama Ka'ab bin Al-Ashraf.
sama Rasulullah SAW gitu ya. Jadi enggak, Rasulullah SAW jihadnya enggak selalu defensif, ya. Tidak semua orang diampuni, tidak semua orang dimaafkan. Memang ada orang-orang tertentu yang ketiadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Ada orang-orang kayak begitu, yang mendingan enggak ada lah gitu, ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Mungkin nomor 7 perlu kita sebutkan juga ya, penyerangan oleh pasukan Zaid bin Harithah ya. Ada terdengar info Sofwan bin Umayyah, ini anaknya Umayyah bin Khalaf ya. Sofwan bin Umayyah itu membawa kafilah dagang ke Syam lewat jalur Irak ya. Jadi kalau jalurnya biasanya dari Mekah tuh lewatin Madinah ke Syam, kalau ini lewat Irak berarti muter gini nih ya. Begitu desperate-nya orang Mekah sampai dia cari jalan yang muter lewat Irak. Irak itu kan sebelah sini nih, sebelah timur ya kalau di peta ya. Kalau antum lihat petanya sebelah sini gitu ya, muter gini. Ya, muter dia. Nah, tapi ketahuan akhirnya diutuslah Zaid bin Harithah bersama 100 prajurit mencegatnya dan mereka berhasil merampas semua barang yang dibawa oleh Sofwan, ya. Nah, jadi ada hikmahnya kenapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah gitu. Kan Nabi tadinya nggak mau hijrah ke Madinah. Nabi tadinya mau ke Taif. Ya. Tadinya mau ke Taif. Taif itu sebelah timur dari Mekah. Kalau Rasulullah SAW hijrah ke Taif, maka beliau nggak bisa mutus jalur perdagangan Mekah ke Syam. Ternyata Allah arahkan ke Madinah. Dari Madinah, jalur perdagangan ke Syam itu terputus. Itu yang memicu Perang Badar. Perang Badar itu terjadi karena Rasulullah SAW memutus jalur dagang Mekah ke Syam. Terus mereka coba jalur Irak, diputus juga. Ya. Nah, makanya orang orientalis mengatakan Muhammad itu maling, Muhammad itu rampok. Kenapa? Karena mencegat kafilah dagang. Mereka nggak tahu bahwa ini konteksnya adalah perang. Ya, makanya penting sekali mengatakan hijrah itu bukan karena kita tertekan di Mekah, bukan. Ya, hijrah itu bukan pindah. Ya, jadi kita tuh pindah ke Madinah, lalu kita nggak berminat lagi sama Mekah, nggak begitu. Kita pergi ke Madinah untuk mengambil. Jadi dari awal tuh niatnya mengambil kembali. Itu hak kita, bukan haknya kaum musyrikin. Di situ ada Baitullah. Maka sekarang jangan bicara perdamaian sama Israel. Masjidil Aqsa tuh hak kita. Semua yang bicara damai sama Israel salah. Dia salah berpikir. Oh, kalau orang Palestina tersiksa di Palestina, ya hijrah aja. Hijrah bukan karena itu. Kalaupun hijrah, niatnya untuk mengambil kembali. Ya, jangan disuruh hijrah lalu jadi pengecut seumur hidup gitu ya, nggak balik-balik lagi, nggak begitu. Ya, hijrah nggak begitu. Dari awal kita hijrah untuk kembali ke Mekah. Oleh karena itu sejak saat itu menjelang hijrah itu turun ayat tentang jihad. Ya, jadi memang sudah dibolehkan terjadinya jihad. Ya, Mekah itu milik kita, ya, milik umat Islam, milik Allah dan Rasulnya. Gini kita kan begitu ya, milik Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu orientalis mengatakan oh Muhammad ini rampok. Kalau kita bilang bukan rampok, memang konteksnya ada perang. Namanya perang merebut perbakalan kan wajar. Ya emang dulu kita perang sama Belanda kayak gimana gitu. Perang sama Belanda jujur-jujur aja gitu. Enggak. Kalau bisa ngerampok yang ngerampok. Ya, ngerampok Belanda. Ya, kalau ngerampok sesama ya itu nggak bener. Ya. Kalau Belanda dirampok kita disebut rampok nggak? Enggak. Sebutnya apa dong? Perang. Ya itulah perang. Kalau perang itu ya saling memutus jalur logistik gitu ya, jembatan-jembatan yang strategis diledakin kan zaman sekarang begitu kan, ya, yang bawa truk-truk yang bawa perbekalan kita rampas, itu perang. Ya. Ini penting nih, kadang-kadang kepeleset sedikit konsepnya bisa berubah pengertiannya. Ya. Jangan bilang hijrah itu karena takut gitu. Persiapan perang. Ya, kaum musyrikin di Mekah bersiap melaksanakan pembalasan atas kekalahan di perang Badar. Ya, mereka dendam sekali. Mereka kumpulin dana dan persenjataan, menyuruh para penyair, sampai penyair aja disuruh menggubah sajak gitu ya. Rencana kaum musyrikin dibocorkan oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ini pamannya Rasulullah SAW. Al-Abbas itu masih di Mekah. Jadi nggak semua sahabat hijrah ke Mekah. Ya, ada juga yang nggak bisa hijrah karena ditahan sama keluarganya. Ada yang karena masih budak. Ya, ada juga yang memilih untuk tidak hijrah, tapi mereka menjalankan fungsi intelijen. Ya, jadi rencana-rencana orang Mekah itu bocornya terutama sama Abbas radhiyallahu anhu. Al-Abbas itu udah masuk Islam sebelum perang Badar. Ya,
Al-Abbas istrinya sampai ke pembantu-pembantunya masuk Islam semua. Ya. Pembantunya itu yang membuat Abu Lahab meninggal. Gitu ya. Itu cerita lain lagi gitu ya. Nah jadi dibocorkanlah oleh Al-Abbas. Jadi informasi itu penting soal perang ya. Nah di dekat Madinah di daerah Abwa, nah berangkatlah orang-orang kaum musyrikin itu untuk pergi perang ya. Mereka berangkat membawa 3.000 orang ya. Nah di antaranya ada Hindun ya, ada Hindun istrinya Abu Sufyan ya. Nah dia ketika sampai di tempat kan ibunda Rasulullah SAW Aminah ya. Aminah itu dimakamkan di sekitar Madinah. Ya kan beliau meninggal dari perjalanan dari Madinah ya. Ketika dari Madinah beliau pulang menuju Mekah, beliau wafat. Ya dimakamkan di situ, nama tempatnya namanya Abwa ya. Ketika sampai di Abwa, Hindun tuh saking kesalnya sama Rasulullah SAW gitu ya. Kita hancurin aja nih makam emaknya yuk. Nah gitu ya. Tapi gak boleh sama yang lain. Ya kenapa? Karena nanti nyerempet ke masalah kabilah. Nah ini kita perlu paham struktur sosialnya masyarakat Arab jahiliyah gitu ya. Arab jahiliyah itu sangat mementingkan kabilah. Ya. Punya masalah sama Muhammad aja. Ya, jangan bawa-bawa ibunya tuh dari kabilah lain. Ya. Kalau kita ngancurin makam ibunya, maka kita ribut sama kabilah ibunya. Jangan cari masalah ke yang lain. Quraisy aja udah masalah yang berat. Ya. Kan Rasulullah SAW Quraisy, Bani Hashim. Bani Hashim itu kabilah paling kuat lagi. Ya. Jadi nggak gampang gitu. Makanya yang lain walaupun kesel sama Rasulullah SAW juga, tapi mereka nggak setuju ngancurin makamnya ibunda Rasulullah SAW. Ya. Nah Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Ini sementara itu di Madinah ya. Rasulullah SAW bermusyawarah, ini terkenal ceritanya. Rasulullah SAW pengennya perang kota. Udah kita perang di kota aja. Ya, biarin mereka masuk Madinah, kita kita sergap di Madinah. Tapi ternyata para sahabat yang masih muda dan tidak ikut dalam perang Badar, yang nggak ikut dalam perang Badar itu pada gemes gitu. Wah gitu ya, kita juga pengen perang gitu ya. Karena perang Badar itu nggak sengaja. Ya, kenapa perang Badar itu dari 300 orang, 230-nya orang Ansor, ya, karena orang Muhajirin kan sibuk cari uang. Mereka kan baru hijrah, ya, baru hijrah. Setelah baru hijrah itu kan mereka nggak bawa apa-apa. Mereka tuh lagi sibuk menegakkan punggungnya sendiri gitu istilahnya di Madinah gitu ya, belum mapan. Maka yang pergi bersama Rasulullah SAW mencegat kafilah dagang Abu Sufyan itu adalah kebanyakan orang Ansor. Ya, ternyata yang ketemu bukan kafilah dagang, ketemunya 1.000 prajurit, maka terjadilah perang Badar. Ya, makanya begitu selesai perang Badar, ya sahabat yang lain pada ngiri gitu ya. Iya, tahu gitu gua ikutan gitu ya. Kan pada gemes gitu kan, kapan lagi kita berjihad nih, ya. Nah, begitu tahu ada kesempatan jihad, mereka nggak mau perang kota, mereka maunya menyongsong musuh. Nah, gitu ya. Lihat semangatnya kaum muslimin begitu, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, yang lain punya amal ini, masa gua nggak kebagian? Harusnya begitu mentalitas kita gitu ya. Kita pengen kejar-kejaran nih sama dia nih, ya. Nggak bisa dibiarkan gitu ya. Ya terutama kaum muhajirin tuh pada gemes karena mereka sebagian besar mereka nggak kebagian di perang Badar, ya, nggak kebagian ikut berjihad gitu ya. Nah akhirnya mereka yang muda-muda, terutama yang muda-muda sama yang muhajirin, mereka ngotot sama Rasulullah SAW bahwa mereka pengen perang di luar kota. Akhirnya Rasulullah SAW setuju, tapi setelah Rasulullah SAW setuju itu, ya intinya beliau tuh ninggalin tempat musyawarah, tempat syuro ya, langsung balik ke rumahnya. Begitu keluar dari rumah udah pakai baju besi. Ya, sementara para sahabat yang senior menyusul, terutama dari kaum Ansor, Sa'ad bin Ubadah misalnya gitu ya. Sa'ad bin Ubadah tuh mengatakan, ya Rasulullah, barangkali kami telah menyinggung antum gitu ya. Mohon dimaafkan. Kalau mau perang kota aja. Tapi kata Rasulullah SAW, nggak pantas seorang Nabi udah pakai baju besi dilepas lagi. Nggak bisa gitu ya. Kalau udah pakai baju besi ya udah kita perang. Ya, sepakatannya perang kan? Perang. Perangnya di mana? Di Uhud. Uhud itu di luar kota Madinah. Ya, di luar kota Madinah. Rasulullah SAW membawa 1.000 prajurit, 100 pakai baju besi, 50 penunggang kuda. Bendera kaum muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair, bendera Bani Aus dibawa oleh Usaid bin Hudair, dan bendera Bani Khazraj dibawa oleh Al-Hubab bin Al-Mundir Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Di luar Madinah, Rasulullah SAW menjumpai sekelompok orang Yahudi sekutunya Bani Khazraj siap berperang, tapi beliau menolak bantuan mereka. Ya, jadi ada beberapa orang Yahudi mau ikutan perang, Rasulullah SAW bilang enggak, ya enggak usah. Ya,
Jadi karena masih ada noda dari kasus Bani Qainuqa itu, ya, maka Rasulullah SAW memperlihatkan saya nggak butuh bantuan kalian, gitu ya. Nah, di suatu tempat Rasulullah SAW meriksa barisan, lalu memulangkan beberapa sahabat yang terlalu muda. Jadi ternyata ada yang terlalu muda. Ada anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar. Terlalu muda, suruh pulang. Baru 9 tahun. 9 tahun aja pengen perang juga gitu ya. Jadi emang nih orang-orang yang ngeri nih ya. Udah kamu pulang, mau masih kecil ya. Usama bin Zaid masih kecil, anaknya Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Thabit masih kecil juga, suruh pulang. Nah di pagi hari ketika musuh sudah terlihat di sekitar Uhud, Abdullah bin Ubay membelot dengan membawa 300 orang prajurit bersamanya. Jadi dari 1000 orang tinggal 700. Ya Abdullah bin Ubay itu membelot. Alasannya kenapa? Alasannya ya dia apa ngomongnya begini, dia bilang wah kita lihat jumlah sebanyak itu, kita harusnya perang kota seperti kata Rasulullah tadi. Ya gitu ya. Seperti kata Rasulullah. Udah jelas kata Rasulullah, enggak kita perang gitu ya. Akhirnya dia pulang. Nah gitulah orang munafik gitu ya. Bersilat lidah gitu. Bersilat lidah, maunya yang enak-enak aja. Pokoknya kalau udah menang panggil ya gitu ya. Orang munafik kayak begitu tuh ya kelakuannya. Dia pulang ya. Dia pulang membawa 300 orang. Nah ini jalannya pertempuran ya. Itu Jabal Uhud yang besar tuh, Jabal Uhud ya. Kenapa perang di Uhud? Jadi Rasulullah SAW, kaum muslimin mengambil posisi ya, punggung mereka menghadap Jabal Uhud. Ya kalau yang udah pernah pergi umroh, pergi naik haji ke Jabal Uhud ya, Uhud itu gunung yang sangat terjal sekali, ya terjal besar sekali gitu ya. Jadi kaum muslimin tuh berbaris di belakangnya gunung. Kenapa? Ya supaya musuh tuh jelas di depan doang, ya nggak ada tempat lain kan? Ya. Kan nggak mungkin mereka naik ke atas Jabal Uhud lalu nyerang dari belakang, ya. Itu tujuannya, ya. Jadi jelas musuh dari depan, ya. Lalu ada bukit kecil, ya bukit pemanah. Kalau sekarang kita ke sana tuh tinggal bukit kecil aja. Kalau dulu tuh dia bukit yang agak curam, ya curam. Itu tempat para pemanah, ya. Namanya Bukit Rumat ya, Rumat. Kaum muslimin tadinya menang karena ada pasukan pemanah di situ. Pasukan pemanah taruh di atas itu supaya pasukan berkuda musuh nggak bisa maju. Jadi musuh tuh punya pasukan berkuda banyak tapi nggak bisa maju karena begitu maju dipanahin ya sama pasukan pemanah. Jadi mereka fokusnya ke pasukan berkuda aja gitu ya. Nah karena bukitnya tuh curam, jadi nggak ada yang bisa manjat. Jadi nggak, ya bisa manjat tapi pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung nyerang ke atas gitu ya. Makanya kemarin ada teman saya pergi umroh gitu ya. Begitu pulang dia nanya, "Mal, kok pasukan pemanah di atas bukit susah banget diserangnya? Perasaan bukitnya landai begini." Sekarang landai karena dulu banyak yang naik ke atas itu. Dulu kalau pada pergi umroh tuh pada naik ke atas itu gitu ya. Akhirnya jadi landai gitu ya. Tadinya nggak gitu. Ya, tadinya dia bukit yang curam gitu. Ya. Tadinya kita tuh udah hampir menang. Tapi begitu kita hampir menang, tiba-tiba pasukan pemanah meninggalkan posnya. Begitu pasukan pemanah meninggalkan posnya, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, namanya Khalid bin Walid ya. Dia panglima paling hebat ketika sudah muslim. Sebelum muslim pun dia juga hebat banget ya. Dia memutar kuda pasukannya. Ya. Begitu pasukan pemanah selesai, hampir semuanya mati syahid, peperangan berbalik arah. Ya, karena pasukan berkuda lawan infanteri yang menang berkuda. Ya, kuda itu kan sekalian nendangnya juga orang juga pingsan juga gitu ditendang sama kuda gitu ya. Jadi kudanya bisa jadi senjata, penunggangnya juga punya senjata. Ya, makanya akhirnya unggul. Tadinya kita udah hampir menang. Ya, tadinya udah hampir menang, tapi akhirnya nggak jadi menang. Ya, begitu terdesak, Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin lari ke atas Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud naik ke atas itu yang curam itu. Ya, nah karena curam makanya nggak dikejar lagi. Ya, kan susah ngejar orang di atas itu susah. Kenapa nggak dikejar? Ya pas lagi ngejar, pas lagi manjat tiba-tiba dibacok, kan nggak bisa, gitu ya. Jadi ngejar orang di tempat curam itu nggak gampang. Ya, makanya setelah mereka lari ke atas nggak dikejar lagi. Ya, akhirnya mereka cuma nunggu di bawah aja. Ya, setelah itu Abu Sufyan berdiplomasi, dia sempat ketemu sama Umar di atas itu. Dia naik ke atas, dia negosiasi sama Umar.
udah kita bikin kesepakatan, sekarang kita pulang, tahun depan kita perang lagi. Di mana? Di Badar. Ya, jadi ada perang Badar kedua, ya. Nah, tapi nggak jadi nantinya, gitu ya. Nah, intinya mereka berjanji akan perang Badar lalu bubarlah. Itu cerita singkatnya. Ya, cerita singkatnya perang Uhud begitu, ya. Jadi kita tuh tadinya udah hampir menang mutlak. Tiba-tiba karena kesalahan akhirnya kita kalah. Kesalahan pasukan pemanah itu bukan kesalahan karena mereka nggak beriman. Bukan kesalahan karena mereka murtad, karena mereka fasik, karena mereka durhaka sama Rasulullah SAW. Enggak sama sekali. Ya, mereka tahu kok, mereka dibilangnya apa? Pokoknya jangan turun dari bukit ini sampai saya turun. Iya, kalimat Rasulullah SAW jelas, clear. Ya, clear. Tapi begitu lihat perang tuh kayaknya kita udah menang lah ini, udah beres gitu loh. Ya, itu lihat itu dalam cerita ya Abu Dujanah itu udah sampai ke tenda perempuan. Jadi di perang Uhud itu kaum musyrikin bawa istri-istri mereka ditaruh di barisan paling belakang di tenda-tenda. Nah, Abu Dujanah itu dari jalan kaki ya dari situ sampai ke tenda paling belakang. Jadi pasukan pemanah berpikir udahlah udah beres ini mah gitu ya. Udah beres gitu. Ya. Jadi memang instruksi Rasulullah SAW udah clear. Tapi begitu lihat perkembangan situasi ya orang jadi galau juga gitu ya. Kayaknya udah clear nih. Ini teman-teman kita yang lain malah udah mulai ngambilin harta rampasan perang. Jadi jangan salah ya, jangan melihat pasukan pemanah seperti seolah mereka tamak gitu. Mereka pingin harta rampasan perang, bukan. Tapi karena mereka merasa ini kayaknya udah beres. Ini yang lain udah mulai ngambilin barang. Kenapa kita nggak turun aja? Ya, kayaknya udah beres. Jadi salah perhitungan doang. Ya. Nah ini pelajaran buat kita, walaupun kita muslim, mukmin, walaupun kita di jalan yang benar, kalau eksekusi dari rencana kita nggak benar, bisa kalah juga. Ya. Jangan bertanya-tanya kenapa umat Islam sekarang masih terzolimi ya? Apakah sholat kita kurang? Bisa jadi, tapi nggak mesti begitu juga. Ya, bisa jadi sholatnya udah benar, tapi eksekusi rencana kita nggak benar, salah, ya, nggak sempurna, atau perencanaan kita yang nggak benar. Ya, nah jadi rencana udah bagus, eksekusi nggak jalan, walaupun kita beriman kalah juga, ya, kalah juga. Nah, jangan cari pembenaran terus gitu ya. Oh ini barangkali ada salah seorang di antara kita suka bermaksiat, ya makanya kita di Palestina masih dijajah aja. Gitu ya. Barangkali bukan karena itu, ya. Walaupun barangkali juga karena itu, ya bisa jadi kita kan nggak tahu persis, ya. Nah itu cerita singkatnya perang Uhud, ya. Di perang ada banyak cerita kepahlawanan. Ada Zubair bin Awam misalnya ya. Jadi dulu ada jago berkuda namanya Tolha bin Abu Tolha ya. Dia penunggang kuda yang hebat dari Mekah, mengajukan tantangan siapa yang mau berantem lawan saya. Itu dia pengendara kuda gitu ya. Dia ngomong siapa yang berani melawan saya ya. Lalu Zubair bin Awam nggak ngomong apa-apa, dia maju tiba-tiba dia tusuk Tolha gitu ya. Jadi nggak pakai persiapan ya, tiba-tiba ditusuk aja langsung mati ya. Abu Dujanah, nah Abu Dujanah yang paling keren. Abu Dujanah itu paling keren. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menawarkan pedangnya. Ya, saya punya pedang. Siapa yang mau pedang saya? Nah siapa yang nggak mau? Abu Bakar udah ngacung, Umar udah ngacung, Utsman ngacung, kagak dikasih. Ya, Ali bin Abi Thalib ngacung, nggak dikasih. Begitu lihat yang senior nggak dikasih, Abu Dujanah lebih pinter. Dia nanya, ya, apa syaratnya Rasulullah? Ya, syaratnya adalah kalau saya kasih pedang saya, pedang ini nggak boleh berhenti disabetkan sampai leher lawan putus atau sampai pedang saya patah. Deal nggak? Ya. Karena Abu Dujanah yang nanya, maka dia juga yang jawab, saya siap. Nah gitu ya. Maka dikasihlah pedang pada Abu Dujanah. Ya. Begitu perang, petanya udah nggak ada ya. Begitu perang, kan pasukan infanteri baris satu tempat, pasukan berkuda baris satu tempat, pasukan pemanah di atas bukit. Ya. Tapi Abu Dujanah itu nggak baris, dia ngambil tempat sendirian di pojok. dia tenteng pedangnya, dia seret di tanah, seret gitu kayak jagoan gitu ya. Kata Rasulullah SAW, kalau bukan lagi perang yang kayak gini nggak boleh. Ya, cara jalan kayak gini nggak boleh. Kenapa? Belagu. Ya, tapi kalau lagi perang boleh. Kalau lagi perang boleh. Ya, jadi ngejatuhin mental musuh itu perlu. Ya. Saya suka bingung gitu ya. Pernah saya dalam forum debat gitu ya, debat sama orang yang menistakan agama bisa dikatakan begitu gitu ya.
Begitu dia ngomong saya potong, saya nggak sepakat. Tiba-tiba begitu ada teman kita itu yang bilang, antum akhlaknya nggak bener akhi. Ini lagi debat sama penjahat, saya bilang gitu ya. Kita tuh butuh ngejatuhin mental dia. Ya, jangan nunggu dia berhenti ngomong, potong aja omongan dia, jatuhin mental dia, stop. Ya, salah dia. Ya, jatuhin mental dia, perlu menjatuhkan mental tuh perlu. Kalau lagi perang, kalau lagi dagang ya jangan. Lagi beli sayur, intimidasi orang nggak boleh. Ya tukang sayur lagi orang susah ditakut-takutin gitu ya, nggak mau, nggak udah. Nah, ya jangan gitu ya. Udah tahu harganya murah masih ditawar-tawar juga, jangan. Ya jangan diintimidasi tukang sayur. Kalau musuh intimidasi aja, jatuhin mentalnya. Abu Dujana begitu, dia ikat tali dia ikat kepalanya dengan tali berwarna merah. Dan seisi Madinah udah tahu Abu Dujana kalau udah pakai ikat kepala merah dia nggak bakal mundur. Dia bakal kayak orang kerasukan. Ya, jadi perang tuh kan kalau perang tuh boleh ya mundur terus maju lagi gitu ya. Mundur strategi terus maju lagi. Dia nggak mau mundur, dia maju terus gebrak gitu. Bacok. Nah gitu ya. Nah Abu Dujana kayak begitu. Makanya Abu Dujana yang sampai ke barisan tenda perempuan. Ya. Nah orang korban terakhir yang bukan korban terakhir sih. Dia tuh tadinya udah sampai tenda. Ya karena dia ini ya udah adrenalinnya udah naik banget barangkali gitu ya. Ketika dia mau bacok tiba-tiba perempuan. Nah itu yang nggak jadi, yang nggak dibunuh cuma itu aja. Ya, karena kan dia janji sama Rasulullah SAW kan pedang ini nggak boleh berhenti disabetkan sampai lawan putus lehernya. Sampai lawan putus lehernya, jadi nggak boleh putus tangannya nggak boleh. Harus sampai leher. Itu janji beliau sama Rasulullah SAW. Tapi begitu sampai ke tenda perempuan dia berpikir kayaknya perempuan nggak termasuk deh. Gitu ya. Kayaknya asumsi bukan termasuk perempuan ya. Jadi walaupun janjinya pokoknya semua musuh harus ditebas lehernya, perempuan gak termasuk ya. Cuma perempuan aja yang selamat dari Abu Dujana, yang lain gak ada yang selamat ya. Itulah Abu Dujana ya. Dan meninggal di perang Uhud. Jadi selamat dari perang Uhud ya, jagoan banget. Dan nanti di perang Khaybar lagi ya. Hamzah itu bertarung bagaikan singa, membunuh setidaknya 2 dari 11 pemegang bendera. Jadi ada pemegang bendera kaum musyrikin itu ya sampai 11 orang terbunuh. Yang megang bendera itu 1. Begitu dia terbunuh diambil sama orang kedua. Terbunuh diambil lagi sama orang ketiga. Sampai 11 orang terbunuh. Setidaknya 2 dibunuh sama Hamzah. Ya. Nah, kemudian Hamzah mendapatkan syahidan dan memperoleh gelar Sayyidus Syuhada, ya, penghulunya para syuhada. Ya. Beliau akhirnya mati syahid karena seorang budak yang ahli lempar lembing. Ya, jadi ngebunuhnya bukan dari jarak dekat. Kalau dari jarak dekat susah ngebunuh Hamzah, dari jarak jauh. Dia lempar lembingnya tembus ke dadanya. Truk. Ya. Ketika sudah meninggal, didatangi sama Hindun, istrinya Abu Sufyan tadi, dia congkel jantungnya, dia lobangi dadanya, dia congkel jantungnya, dia kunyah. Tadinya mau dia makan, tapi karena nggak ketelen, dimuntahin lagi. Ya. Nah, itu jenazahnya Hamzah tuh diperlakukan seperti itu, ya. Ada Hanzalah. Ya, pernah dengar cerita yang Hanzalah itu apa? Hanzalah tuh mondar-mandir gelisah, ditanya sama Abu Bakar, kenapa Hanzalah? Hanzalah sudah munafik. Nah, itu ceritanya itu, ya. Itu Hanzalah. Ketika perang Uhud terjadi, Hanzalah tuh baru melangsungkan pernikahan, ya. Ketika mendengar terjadinya perang, dia lari ke Uhud lalu mati syahid di sana, ya. Rasulullah SAW. Nah, ketika ditemukan jenazahnya, ternyata Hanzalah itu basah kuyup, banyak air. Ini kenapa di tengah padang pasir kenapa ada air begini? Kenapa basah kuyup sendirian? Kata Rasulullah SAW, dia dimandikan oleh para malaikat. Ya, jadi dimandikan oleh para malaikat jenazahnya. Kenapa? Karena ketika dia berperang dia belum mandi junub. Dia baru nikah, lalu dimandikan oleh malaikat. Ada Anas bin An-Nadhr nih juga luar biasa. Anas bin An-Nadhr nih ya. Jadi di tengah perang Rasulullah SAW tiba-tiba hilang. Ya, karena beliau dilarikan oleh para pengawalnya untuk lari ke Gunung Uhud. Tiba-tiba hilang. Nah, orang musyrikin berusaha ngejatuhin mental. Mereka teriak-teriak, Muhammad udah mati. Ya, ngapain lu masih perang-perang juga? Muhammad udah mati, tahu nggak? Wah, orang yang mentalnya masih lemah ya jatuh. Ya, dengar cerita kayak begitu. Ya, tapi Anas begitu dengar ada orang bilang, katanya Rasulullah SAW udah terbunuh. Kata Anas apa coba? Kalau benar beliau sudah terbunuh, mari kita mati bareng beliau. Wah, Masya Allah gitu ya. Jadi perlu satu orang anti mainstream.
Ya, kata beliau kalau beliau sudah syahid, lari dia langsung ke tengah-tengah pertempuran. Yang lain pada kabur, dia malah lari ke tengah pertempuran. Ya, jadi karena orang-orang yang kayak beginilah maka semangat pertempuran tuh masih nyala terus. Ya, walaupun ada yang lari, ada yang ketakutan, ada yang galau gitu ya. Nah, kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, dia mengatakan saya sudah mencium bau surga di Uhud. Anas radhiyallahu anhu syahid dengan, bukan Anas bin Malik ya, Anas bin An-Nadhr, ya. Beliau syahid dengan 80 luka di tubuhnya. Ya, 80 luka, bayangin. Ya, luar biasa gitu ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Ya, ketika Rasulullah SAW sedang dalam keadaan terjepit, pengawalnya tinggal 2, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha. Ya. Panah Sa'ad makan banyak korban. Jadi Sa'ad itu senjatanya panah gitu ya. Dia panahin. Rasulullah SAW ngambilin panah. Jadi Rasulullah SAW ngambil panah dari musuh gitu ya. Dia ambil kasih ke Sa'ad. Jadi Sa'ad tuh nerima panah, tembak. Nerima panah, tembak. Otomatis bet gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan menjamin Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Artinya menjamin itu apa ya? Artinya Rasulullah SAW mengatakan ini pokoknya panah kamu berkah lah ya. Panah aja terus pokoknya pasti kena. Benar. Ya, setiap kali dia manah, satu panah tuh nyawa. Ya, celup. Oh ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Tolha nggak pakai panah, dia pakai pedang. Ya, nah saking kuatnya, saking dahsyatnya peperangan, Tolha itu kehilangan jari-jarinya. Ya beberapa jarinya, nggak semua. Ya beberapa jarinya di situ. Ya di perang Uhud itu karena mengawal Rasulullah SAW. Yang paling menyedihkan ya, karena beliau bukan menyedihkan karena memalukan, tapi menyedihkan karena beliau syahid di situ. Ya, beliau syahid. Kenapa sedih? Karena beliau gurunya Madinah. Ya, maka seisi Madinah itu berduka cita melihat Mus'ab bin Umair terbunuh. Ya, Mus'ab bin Umair itu diceritakan ketika beliau wafat, Rasulullah SAW nggak punya kain untuk menutupi jenazahnya. Ya, kain itu udah dipakai di tempat lain gitu ya. Kain yang tersisa tinggal nutupin setengah jenazahnya. Ya, kalau wajahnya ditutup, kakinya terbuka. Kalau kakinya ditutup, wajahnya terbuka. Ya, akhirnya sebagian ditutupin pakai daun. Ya, kata Rasulullah SAW, ya itu ironis gitu ya, karena Mus'ab itu dulu sebelum hijrah, dia tuh orang yang paling, ya keluarganya tuh termasuk yang kaya sekali. Dan dia tuh laki-laki yang paling ganteng, paling wangi, paling perlente gitu. Ya. Ya paling bagus lah penampilannya. Ya tapi ternyata begitu syahid, nutup jenazahnya aja nggak ada kain. Nah gitu ya. Tapi bukan berarti beliau jadi hina gitu ya. Karena itu kemuliaan beliau gitu ya. Tangan kanan dan kirinya putus. Dia megang bendera, diputusin tangan kanannya, dia ambil pakai tangan kiri, diputusin tangan kirinya, dia peluk dengan sisa tangannya. Jadi tangannya tersisa segini, dia peluk begini. Nah meninggalnya begini posisinya. Meninggalnya dalam posisi ini. Ya. Masya Allah ya. Nah itulah Mus'ab bin Umair. Ini ada juga para muslimah, ada Ummu Aiman ya. Jadi walaupun nggak bawa kaum perempuan, tapi ada juga yang muslimah yang begitu dengar perangnya lagi dahsyat nih di Uhud gitu ya, berangkat mereka ke sana ya. Nah ketika melihat ada orang lari ke arah Madinah, Ummu Aiman malah pergi ke Uhud ya. Dia sempat melemparkan anak panah, meskipun anak panah itu terpental karena menghantam baju besi. Ya sempat dia memanah-manah gitu ya. Ada Hannah binti Jahsh, ya adalah saudarinya Abdullah bin Jahsh, ponakan Hamzah dan istrinya Mus'ab. Ya ponakannya Hamzah berarti masih saudaranya Rasulullah SAW juga kan. Ya. Ketika mendengar kesyahidan saudara dan pamannya, ya jadi begitu pulang ke Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Hannah ini gitu ya, bahwa Abdullah bin Jahsh dan Hamzah itu meninggal. Kan Abdullah bin Jahsh itu saudaranya, Hamzah itu pamannya. Dia cerita, Rasulullah SAW bilang Abdullah dan Hamzah mati syahid. Ya, lalu beliau memanjatkan doa. Ya, tapi ketika mendengar kabar syahidnya Mus'ab, baru beliau menangis. Ya, Mus'ab itu suaminya. Ya, jadi mendengar saudaranya meninggal dia masih tahan. Begitu dengar suaminya meninggal, baru dia menangis. Gitu ya. Ada seorang muslimah dari Bani Dinar, nggak dikenal namanya siapa. Ya. Suami, saudara dan ayahnya semuanya terbunuh. Ya, disampaikan kepada beliau, suami Anda meninggal, saudara Anda meninggal, ayah Anda meninggal semua, tapi dia masih nyari-nyari. Ya, masih nyari-nyari. Kenapa masih nyari-nyari juga? Emang masih ada saudara lain yang pergi ke Uhud? Enggak.
Ya, kenapa? Saya belum tenang kalau saya belum dapat berita tentang Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi suami meninggal, ayah meninggal, itu semua menyedihkan. Ini semua menyakitkan. Tapi nggak seberapa menyakitkannya kalau ya, selama Rasulullah SAW masih selamat. Ya, itu kata beliau gitu, Masya Allah ya. Setiap musibah asal tidak menimpa engkau kecil. Ya, kata muslimah tadi, Masya Allah gitu ya. Ada Ummu Sa'ad, beliau adalah ibundanya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau juga mencari-cari kabar Rasulullah SAW dan menganggap semua musibah kecil asalkan bukan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ada juga kepahlawanan kaum perempuan. Nah ini mungkin bagian terakhir yaitu perang Hamraul Asad. Ya, orang kalau bicara Uhud biasanya berhenti di Uhud, makanya ceritanya cerita kekalahan. Padahal ada peristiwa Hamraul Asad. Apa ceritanya? Tiba-tiba pagi hari setelah sholat subuh gitu ya, setelah sholat subuh Rasulullah SAW udah pulang ke rumahnya, udah sarapan barangkali gitu ya, kita nggak lihat sarapan ya, tapi kira-kira Rasulullah SAW keluar udah masuk waktu duha. Ya, tiba-tiba keluar pakai baju besi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan yang kemarin berangkat perang Uhud hari ini kumpul. Sekarang kita kejar mereka. Karena kaum musyrikin pasti belum sampai Mekah. Ya, dari Madinah ke Mekah ya nggak sehari. Pasti mereka masih di perjalanan gitu ya. Kita kejar mereka sekarang. Ya, kita balas. Ya. Tapi hanya yang boleh ikut itu hanya yang kemarin ikut di perang Uhud. Ya, jadi Rasulullah SAW ingin ngasih lihat gitu loh. Kalau kita ulang lagi hari ini gitu ya, pasti kita yang menang. Kemarin itu gara-gara kesalahan teknis saja. Ya, sedikit gitu ya. Kalau nggak ada masalah itu menang deh kita. Ya. Nah akhirnya, tapi beberapa sahabat melobi supaya bisa ikut. Abdullah bin Ubay bilang, saya kemarin mohon maaf, saya kemarin jadinya pulang. Sekarang saya pengen ikutan. Kata Rasulullah SAW, nggak boleh. Ya akhirnya nggak boleh ikutan ya. Ini orang munafik ini ya. Tapi ada yang boleh. Siapa yang boleh? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini anak muda. Ya bukan remaja juga, masih muda lah gitu ya. Nah dia tuh kemarin nggak boleh berangkat sama bapaknya. Kenapa? Karena dia punya adik-adik yang masih kecil. Ya adik-adik kamu masih kecil, kamu jagain aja. Ya kamu jagain biar hari ini ayah yang berangkat. Ayahnya wafat, mati syahid di perang Uhud. Ya, maka Jabir bin Abdullah melobi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kemarin saya nggak boleh berangkat karena ayah saya bilang nggak boleh. Sekarang ayah saya sudah syahid, boleh nggak saya berangkat gantikan beliau? Nah, gitu ya. Begitu semangatnya para sahabat pengen jihad gitu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya boleh deh. Ya bolehlah, khusus buat antum gitu ya. Karena ayahnya syahid dan kemarin dia nggak boleh berangkat sama ayahnya, bukan sama Rasulullah. Sama Rasulullah boleh-boleh aja, sama ayahnya nggak boleh. Ya. Nah ada suatu tempat namanya Hamraul Asad, 12 kilo dari Madinah. Jadi para sahabat di jalan sampai Hamraul Asad, istirahat di situ. Ya. Ketika istirahat dari arah Madinah menuju Mekah, ada seorang namanya Ma'bad dari Bani Huza'ah. Ma'bad itu begitu ketemu Rasulullah SAW, beliau mengatakan saya sebenarnya ingin masuk Islam, bimbing saya masuk Islam, baca syahadat, masuk Islam, selesai. Ya, lalu kata Ma'bad gini, saya belum ada orang yang tahu saya masuk Islam. Ya, ada nggak yang Anda perintahkan kepada saya sekarang? Karena saya mau menuju Mekah. Siapa tahu saya ketemu orang Mekah, siapa tahu saya ketemu orang musyrikin di sana. Belum ada di antara mereka yang tahu saya masuk Islam. Ada nggak perintahan buat saya? Ya, sorry, Bani Huza'ah ya, bukan orang Madinah. Ya, jadi dia baru dari Madinah, baru pulang barangkali dari perdagangan gitu ya. Dia orang Bani Huza'ah itu orang Madinah, orang Mekah sorry. Ya, nah orang Mekah itu belum ada yang tahu saya masuk Islam. Ada perintah nggak buat saya? Masya Allah ya, baru masuk Islam minta perintah. Ya, ada perintah nggak? Nah, mumpung belum ada yang tahu ente masuk Islam, ya, nanti ente jalan, kalau ketemu sama barisan orang musyrikin, bilang, saya tadi ketemu pasukan kaum muslimin, mereka siap perang. Ya, mereka menunggu kalian di Hamraul Asad. Sampaikan pesan dari saya. Ya, tapi jangan ngaku dulu bahwa masuk Islam. Kalau ngaku masuk Islam dibunuh nanti. Ya, pokoknya bilang aja tadi saya ketemu barisan Muhammad. Ya, mereka siap perang di Hamraul Asad. Ya, nah suatu tempat namanya Ar-Rauha. Ya, Ar-Rauha ini nggak ada petanya ya. Ada Hamraul Asad, ada Ar-Rauha. Di Ar-Rauha kaum musyrikin tuh lagi istirahat juga. Ya, mereka lagi istirahat, mereka berdebat. Ya, habis ini kita mau ngapain? Nah, sebagian besar mengatakan nanti kita balik lagi kita gempur Madinah, ya. Tapi Sofwan bin Umayyah nggak setuju. Ya, akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, ketika mereka mau berangkat, datanglah Ma'bad tadi. Ma'bad yang baru masuk Islam. Ma'bad tuh bilang, kaum muslimin siap perang sama kalian loh. Kata dia, mereka nungguin di Hamraul Asad. Ya. Terus kata Abu Sufyan, ya
Ya Abu Sufyan dapat berita kayak begitu, dia musyawarah lagi. Nah, tiba-tiba ketemu ada orang mau berangkat ke arah Madinah. Jadi ma'badnya lewat ya, udah ma'bad udah lewat menuju Mekah. Sorry, menuju Mekah harus ke bawah ya. Menuju Mekah ke selatan ya. Tiba-tiba Abu Sufyan ketemu sama orang yang mau berangkat ke Madinah. Kata Abu Sufyan, sampaikan ke Muhammad, kami siap perang. Ya hari ini juga, tungguin kami di sana. Ya, akhirnya dia berangkat. Ya, sampaikan berita ke Rasulullah SAW. Ya, tapi Abu Sufyan begitu setelah ngomong itu, dia malah kabur ke Mekah. Jadi kata-kata dia, Rasulullah SAW nungguin di Hamrul Hasan. Tungguin aja gue di situ, gue kabur gitu ya. Jadi Abu Sufyan nggak berani sebenarnya mau perang. Ya, akhirnya dia itu tipuan dia supaya dia bisa lolos. Ya. Nah ini pelajaran buat kita. Sampai Rasulullah SAW tuh nunggu di Hamrul Asad sampai 3 hari. Ya, ini pelajaran buat kita. Apa pelajaran yang pentingnya di sini? What matters is not whether you lose or not. Bukan masalah kita menang atau kalah sebenarnya. Masalahnya adalah setelah menang ngapain, setelah kalah ngapain. Itu masalahnya sebenarnya. Kaum muslimin setelah kalah di perang Uhud, besoknya mereka ngamuk. Kalau habis kalah tuh boya ngamuk gitu. Ya, jangan kalah terus lesu. Ya kalah tuh ngamuk gitu. Kalau kalah tuh ya besoknya cari caranya membalas membayar kesalahan kita kemarin. Itu semangatnya kaum muslimin itu. Ya. Abu Sufyan sama kaum musyrikin itu udah menang tapi capek. Gak mau lagi berperang. Ya dicari dunia. Gitu ya. Kalau dicari dunia begitu. Kita kemarin menang tapi babak belur juga udahlah pulang aja ke Mekah gitu ya. Yang menang tapi gak siap perang lagi. Sementara kita kalah tapi siap untuk perang lagi. Ya, itu bedanya. Makanya kalau saya bilang kalau perang Uhud selesai di cerita Uhud, ceritanya kita kalah. Tapi kalau di Amrul Asad kelihatan bahwa kita tuh bounce back-nya tuh luar biasa gitu. Ya, udah jatuh, bangkitnya itu kenceng. Gitu ya. Jadi jatuh itu bukan suatu hal yang mematikan. Banyak orang sukses karena jatuh. Banyak orang jadi pengusaha sukses setelah bangkrut. Michael Jordan jadi pemain basket yang jago banget tuh kenapa? Karena ditolak main di waktu SMP kan. Dia mau masuk tim sekolahnya gak boleh. Makanya setelah itu dia balas dendam. Dia mau berlatih lebih keras daripada yang lain. Akhirnya jadilah dia pemain terbaik dunia. Ya. Jadi banyak orang tuh jadi hebat justru karena kalah. Gitu. Karena pernah kalah. Ya. Nah itu yang penting. Ya, kita menang tetap harus waspada. Kita kalah bangkit dong. Ya. Jangan kalah terus kalah aja gitu ya. Kalah ya udah manyun aja gitu. Gak ada bisa apa-ngapain gitu ya. Gak begitu. Para sahabat gak begitu. Begitu Rasulullah SAW pagi harinya mengatakan semua yang kemarin pergi Uhud sekarang ikut saya. Itu semua langsung balik ke rumah pasang. Padahal kan masih luka-luka mereka. Ya, ada yang luka-luka, ada yang patah, ada yang masih sobek-sobek, masih berdarah-darah itu berangkat. Bawa pedang, bawa panah lagi. Gitu ya. Itu semangatnya kaum muslimin begitu. Ya. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup ini adalah, makanya tadi judul slide saya adalah hari-hari yang Allah pergilirkan, gitu ya. Ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 140 ya. Ini tentang perang Uhud. Ya, ini memang ayat yang turun setelah perang Uhud. Kan kita tahu di perang Uhud kita kalah karena kesalahan. Tapi ada nggak cercaan dari Allah kepada para sahabat di perang Uhud? Gak ada sama sekali. Ya, gak ada. Karena kesalahan itu manusiawi. Siapa aja bisa salah. Ya, siapa aja bisa salah. Siapa aja bisa salah perhitungan. Ya, salah perhitungan itu biasa. Yang penting bangkit kembalinya itu loh. Itu yang paling penting. Ya, kalah pun gak apa-apa juga kalah. Kalah tuh normal. Ya, normal-normal aja. Namanya kita manusia. Tapi kalau udah kalah, bangkit lagi. Ya. Nah ini ayat 140. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imiyam saskum korhun faqad massal qauma korhun mithluh. Kalau kamu sekarang kesakitan, mereka juga kemarin kesakitan di perang Badar. Ya. Kalau kamu sekarang sakit, mereka juga pernah sakit kemarin. Ya. Jadi nggak usah mengeluh-ngeluh amat gitu ya. Mereka juga kemarin menderita kok. Sakitnya sama. Ya, sakitnya sama. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia. Hari-hari kemenangan dan kekalahan. Kedikjayaan dan keterpurukan. Itu Allah pergilirkan, ganti-gantian aja. Jadi kalah itu bukan berarti kita dimurkai sama Allah. Bukan berarti Allah gak ridho sama kita. Memang Allah ingin menguji aja. Pengen tahu nih kalau udah kalah. Kalau Allah kasih kekalahan, kira-kira dia bangkit apa enggak.
atau dia malah terpuruk, atau dia menyerah. Ya. Jadi itu bagian itu pentingnya kita beriman sama takdir itu. Supaya kalau kalah nggak jatuh-jatuh banget. Kenapa kalah? Ya takdir Allah. Memang Allah pengen menguji kita dengan kekalahan. Udah yuk bangkit lagi yuk. Kan lebih gampang. Dibanding kita merasa kita kalah kenapa? Ya karena kita kalah karena kita nggak mampu, kita nggak layak. Memang kita ini terkutuk. Ya udah, nggak bakal bangkit. Ya, itu pentingnya beriman sama takdir. Ya, watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilikan hari-hari itu di antara manusia. Kenapa? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Supaya Allah perlihatkan siapa yang beriman di antara kamu dan supaya sebagian di antara mereka mendapatkan mati syahid. Ya. Kan mereka berdoa, kan para sahabat berdoa mati syahid. Kalau menang terus kapan syahidnya? Kan mereka pada minta syahid. Ya, ya dikasih lah nih mati syahid. Jadi itu nggak jelek gitu. Makanya nggak Hamzah terbunuh. Orang kan ekspektasinya Hamzah tuh orang paling kuat. Ya, harusnya dia hidup sampai akhir lah. Harusnya dia jadi ajudannya Rasulullah SAW sampai Fatu Mekah. Ya, tapi nggak begitu. Dan setelah Hamzah terbunuh apakah dia terhina? Enggak, malah Rasulullah SAW kasih gelar Sayyidus Syuhada. Ya, penghulunya para syuhada. Ya, di antara semua syuhada paling depan itu dia. Nah, gitu ya. Jadi nggak terhina. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Dan supaya Allah perlihatkan jelas siapa yang beriman. Maksudnya apa sih? Karena kalau lagi menang, ya, kalau lagi menang, bergabung dalam barisan tuh gampang. Ya, kalau lagi menang. Makanya setelah Fatu Mekah orang masuk Islam tuh berbondong-bondong. Ya, waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang tuh berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Ya Rasulullah SAW udah menang. Kalau udah menang mah semua pada ngikut. Kalau lagi kalah, kayak Anas bin Nadr tadi loh. Anas bin Nadr ya. Muhammad terbunuh. Wah gimana nih? Ada isu Rasulullah SAW terbunuh. Kalau Rasulullah terbunuh, gue juga mau. Wah gitu ya. Yang kayak gitu tuh, yang kelihatan ini nih jagoannya kayak begini nih. Ya, orang jagoan itu yang tetap beriman walaupun lagi terpuruk, lagi kalah. Sekarang umat Islam lagi terpuruk apa enggak? Terpuruk di mana-mana. Maka yang beriman sekarang itu yang kelas berat. Ya, yang kelas ecek-ecek mah ya udah nggak beriman dari kemarin-kemarin. Udah munafik, kenapa? Ya karena umat Islam lagi kalah sih. Ya, gitu. Maunya enak-enak aja. Itu orang munafik. Ya. Jadi kekalahan itu berfungsi, ada gunanya. Supaya antum bisa lihat siapa jagoan sebenarnya. Ya, kalau lagi menang mah semua juga mau. Kalau lagi happy-happy mah semua mau gabung. Ya. Setelah Fatu Mekah kan orang masuk Islam berbondong-bondong. Ya. Tiap-tiap hari orang datang berbaris-baris masuk Islam tuh. Ya. Gampang mengislamkan seluruh Arab tuh gampang setelah Fatu Mekah. Tapi ketika kalah, wah itu berat banget. Ya, berat banget. Ya. Tapi yang menarik adalah yang tidak kalah menariknya Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zolim, bukan yang kalah. Ya. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zolim. Artinya mau ente menang atau kalah, kalau ente termasuk yang zolim, Allah nggak cinta. Jadi cintanya Allah tuh ukurannya bukan menang atau kalah. Tapi zolim atau tidak zolim. Ya. Tetap aja Allah berpihak sama kaum muslimin. Walaupun mereka kalah di perang Uhud. Bukan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu yang zolim. Zolim tapi menang gimana? Tetap aja Allah gak ridho. Ya. Tetap aja Allah gak ridho. Yang kita cari ridho Allah tuh bukan. Ridho Allah kan. Ya. Nah di situ diajarkan gitu ya. Tujuan kita mencari ridho Allah. Ya, Allah nggak cinta sama yang zolim. Yang zolim itu bisa menang nggak? Bisa. Yang baik bisa kalah nggak? Bisa. Tapi tetap aja Allah berpihaknya sama yang benar, sama ahlul haq, ya, bukan yang batil. Ya. Nah, jadi alat ukur kita bukan kemenangan. Ya, ini di Palestina kalah mulu kita sama Zionis. Udahlah kita jadi Israel, jadi orang yang Yahudi aja. Nggak gitu cara kita berpikir. Ya, nggak begitu. Ya. Ini kalah mulu nih umat Islam nih, gue pindah aja barisan. Ya gak begitu. Ya, gak begitu. Justru para sahabat memperlihatkan kami gak kayak begitu. Para sahabat tuh kayak gak begitu. Ya. Bahkan setelah kalah sekalipun mereka bangkitnya tuh lebih dahsyat. Sampai ditungguin di Amal Asad 3 hari. 3 hari begitu mereka berhasrat sekali pengen membayar kekalahan yang kemarin gitu. Begitu kuat hasrat mereka. Sementara Abu Sufyan bilang kami mau perang, kabur. Ya. Padahal mereka kemarin menang.
Kemarin menang, sekarang takut. Kita kemarin kalah, sekarang ngamuk. Nah, gitu. Ya, ini pelajaran penting buat kita. Ya, jadi sekali lagi jangan terlalu terpuruk sama kekalahan-kekalahan yang sementara doang gitu. Kalah sementara, kalah satu perang itu belum, kalah satu pertempuran bukan berarti kalah satu peperangan. Ya, masih ada besoknya lagi. Ya, sekarang kalah, besok lebih galak lagi. Besok kalah lagi, besoknya lebih galak lagi gitu ya. Lebih galak lagi sampai kita menang. Ya. Jadi kekalahan di perang Uhud itu ternyata pelajaran penting bagi para sahabat. Ya, tadi saya ceritakan Abu Sufyan berjanji perang setahun kemudian di perang di Badar kan. Ternyata di Badar juga sama kayak Hamr al-Asad, gak datang mereka. Ya. Kaum muslimin nunggu di lembah Badar itu sampai 3 hari juga kalau nggak salah. Ya, mereka nggak datang-datang. Ya. Nah, jadi kekalahan di perang Uhud itu berguna, ya ada hikmahnya gitu. Ya, jadi kalau kita merasa umat Islam Indonesia terpuruk ya barangkali ini perlu keterpurukan yang perlu buat kita. Ya, kalau kita nggak diginiin kita nggak bangkit barangkali. Ya, berbaik sangkalah sama Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya ada tanya jawab apa enggak? Waktunya udah ini soalnya. Jadi kita tanya jawabnya sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Waktunya udah waktu masuk syuruk ya, udah kelewatan. Kita akhiri dengan doa kifatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.